Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri berpandangan, dugaan penjualan amunisi oleh oknum anggota TNI merupakan bentuk penyimpangan. Lebih dari itu, hal semacam itu berdampak pada penyelesaian masalah keamanan di Papua. Dugaan sejumlah oknum anggota TNI memasok amunisi kepada pihak yang berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Papua mesti ditelusuri dan ditindaklanjuti, tidak hanya karena merupakan pelanggaran pidana, tetapi juga kasus tersebut dapat berdampak pada makin panjangnya siklus kekerasan di tanah Papua. Amunisi tersebut bisa dipastikan digunakan dan hal itu menghambat pemutusan siklus kekerasan yang masih terus terjadi sampai sekarang di Papua, kata Gufron dikutip dari laman Kompas, Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2021. Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 3 orang yang ditangkap di Kabupaten Mimika, Papua, pada tanggal 30 September tahun 2021, terungkap fakta mengenai seorang oknum anggota TNI yang memasok 604 butir amunisi kepada 3 orang yang berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Papua. Ketiga orang tersebut adalah AB, KG, dan BS yang mengaku mendapatkan 604 butir amunisi kaliber 5,56 mm dari oknum anggota TNI. Menurut Gufron, selama ini terdapat dugaan bahwa secara langsung ataupun tidak langsung, konflik di Papua dipelihara. Kasus dugaan penjualan amunisi kepada pihak yang berkonflik merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam konteks pendekatan keamanan yang ada di sisi hilir. Sementara, lanjut Gufron, persoalan mendasar yang selama ini tidak tersentuh adalah kebijakan keamanan yang diambil oleh pemerintah di Papua. Oleh karena itu, untuk memutus penyimpangan tersebut, yang diperlukan tidak hanya sekadar audit persenjataan, tetapi audit menyeluruh terhadap Papua, mulai dari kebijakan, gelar pasukan, dan operasi yang dijalankan, serta aspek transparansi beserta akuntabilitasnya. Salah satu kebijakan yang mesti dievaluasi adalah penempatan aparat militer yang tidak hanya di perbatasan, tetapi juga di pos-pos yang berada di tengah permukiman warga yang selama ini dinilainya mengganggu warga, bahkan menjadi persoalan sistemik. Ketika hal seperti itu tidak pernah dievaluasi, persoalan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi. Selama persoalan-persoalan itu tadi tidak dievaluasi dan dikoreksi, penyimpangan dalam konteks operasi keamanan selalu terjadi. Kasus itu merupakan persoalan di sisi hilir, selama persoalan di hulu tidak disentuh, kasus serupa akan selalu berulang, ujar Gufron. Terpisah, Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al-Rahab mengatakan, kasus keterlibatan oknum aparat dalam memasok senjata untuk KKB telah banyak terungkap. Dari situ, tampak bahwa Papua seolah menjadi pasar kekerasan. Akibatnya, konflik di Papua menjadi siklus yang tidak terputus. Mengingat peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya, yang diperlukan adalah evaluasi menyeluruh oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terhadap kebijakan pendekatan keamanan yang diambil pemerintah selama ini. Kemudian, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap aparat keamanan yang selama ini diterjunkan dalam menangani gangguan bersenjata dan menata ulang keberadaan mereka. Sudah terlalu lama daerah Papua itu dikategorikan sebagai daerah rawan. Pertanyaannya, masak 20 tahun tetap menjadi daerah rawan terus, ujar Amiruddin. Menurut Amiruddin, fakta semacam itu berdampak pada siklus kekerasan yang terus terjadi di Papua. Akibatnya, permasalahan mengenai hak asasi manusia tidak pernah terselesaikan hingga sekarang karena peristiwanya terus berulang. Sementara itu, Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Laut Edi Srianto ketika dikonfirmasi terkait dengan dugaan pasokan amunisi ke KKB yang melibatkan oknum TNI mengatakan, pihaknya tengah mendalami informasi tersebut. Bupati Puncak Jaya dan jajarannya berhasil bertahan dari gempuran KKB Papua. Hingga akhirnya kini wilayah Puncak Jaya dikatakan 90% aman. Seperti diketahui, aksi kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Kabupaten Puncak Jaya cukup masif. Beberapa kali terjadi kontak senjata antara KKB Papua dan TNI. Di tengah gempuran KKB Papua, Bupati Puncak Jaya dan jajarannya masih tetap bertahan menjalankan tugas pemerintahan, hingga akhirnya kini wilayah Puncak Jaya dikatakan 90% aman. Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda mengatakan kondisi keamanan yang kondusif merupakan hasil dari koordinasi berbagai pihak pada wilayahnya. Puncak Jaya merupakan tempat yang paling sulit di Papua dan sering terjadi gangguan keamanan. Pemerintahan tidak berjalan lancar karena KKB, katanya, melansir dari Antara, Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2021. Selama kepemimpinan dirinya 4 tahun ini,
Pihaknya terus melakukan rapat koordinasi untuk bersinergi antar pemangku kepentingan di wilayahnya. Sinergi yang dibangun ini antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, ujarnya. Pihaknya membuat program-program prioritas yang dapat menyentuh masyarakat dan merekrut kembali kelompok-kelompok berseberangan untuk bergabung serta berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. Setelah semuanya bersinergi, akhirnya kondisi keamanan Puncak Jaya bisa dikatakan 90% aman, katanya lagi. Anggota KKB Papua menyerah bertambah karena kesuksesan PON. Sementara itu, berkat keberhasilan pemerintah menyelenggarakan PON XX Papua, anggota KKB Papua menyerah bertambah lagi. Mereka menyerahkan beberapa senjata dan amunisi kepada aparat, serta berjanji setia kepada NKRI. Berlokasi di Aula Kodim 1709, Yawa, dan Rem 173, PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan dan Dandim 1709, Yawa Letkol Ifleon Pangaribuan menerima langsung 6 pucuk senjata rakitan beserta munisinya. Pemberian dari KKB Papua yang ada di wilayah Distrik Angkesera dan Distrik Yapen Utara Kap Kepulauan Yapen. Dan Rem 173, PVB mengungkapkan, 2 anggota KKB Papua tersebut menyerahkan 6 pucuk senjata api rakitan yang terdiri dari 4 pucuk laras panjang, 2 pucuk laras pendek, pistol, 97 butir munisi, 1 buah HT, 4 lembar bendera bintang kejora dan beberapa dokumen. Mereka tergerak untuk menyerah dan kembali ke NKRI setelah melihat keseriusan pemerintah Indonesia karena telah membangun Papua dan ditambah terlaksananya PON yang sangat megah. Sebenarnya mereka sudah begitu lama menyimpan senjata beserta amunisi ini, sebab mereka itu beranggapan Papua akan merdeka. Namun setelah melihat pembangunan dan penyelenggaraan PON di Papua, mereka yakin inilah yang benar bahwa Papua sebenarnya di bawah bingkai NKRI. Sambung Brigjen Iwan, melansir dari Koram 173 tni.mil.id. Selain itu, penyerahan diri kedua simpatisan ini juga karena ingin mendapatkan kehidupan yang tenang dan tanpa dibayang-bayangi oleh kejaran aparat keamanan. Penyerahan diri kedua simpatisan ini juga merupakan hasil dari upaya komunikasi yang baik dari Kodim 1709 Yawa dan jajarannya beserta seluruh pihak terkait, dan ini adalah keberhasilan dan terobosan yang dilakukan tanpa memerlukan letusan senjata dan pengejaran aparat keamanan, lanjutnya. Dalam kesempatan ini, Danrem juga meminta kepada pimpinan TPN-OPM wilayah Sereri Fernando Worabai bersama para pengikutnya yang masih berseberangan dengan NKRI untuk segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kami terbuka untuk saudara kami Fernando Worabai meskipun berbeda pendapat dan ideologi, maka kami imbau untuk kembali ke NKRI dan kita ciptakan suasana Kamtipmas yang kondusif demi masa depan generasi muda dan juga percepatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan di wilayah ini, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Yapen akan terrealisasikan, harapnya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Letkol If Usep Setiawan Kasiter Koram 173, PVB, Marcelo Bella, SH, MH, Kajari Serui, AKBP Naharudin S. Sos, Kapolres Waropen, Kapten If Marcelus Worabai dan Ramil tahun 1709-02, Yaptim dan Babinsanya sertu Jonias Emri.